Sektor pertanian masih memiliki banyak tantangan, diantaranya adalah pertama, kesejahteraan petani yang rendah. Berdasarkan Susenas 2018, sebanyak 49,8% kepala keluarga kelompok miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian dan 13,4% bekerja di sektor perdagangan dan jasa akomodasi. Kedua, produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas di sektor ini dikarenakan masih minimnya kepemilikan aset produktif, minimnya akses terhadap pembiayaan dan pasar, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Hanya 25,6% rumah tangga miskin dan rentan memiliki akses layanan keuangan, dan 27,9% rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif. Kondisi ini berakibat pada berkurangnya ketertarikan bekerja pada sektor pertanian. Parahnya lagi, saat sektor pertanian kurang diminati, maka akan berdampak terhadap urbanisasi yang tinggi, dan urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik akan berkontribusi pada pengangguran. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab untuk menjaga sektor pertanian? Pemerintahkah? Petani? Atau siapa? Selamat datang di episode 1 Keperantaraan Pasar Kabupaten Trenggalek bersama saya, Imam Badawi. Pagi ini saya bersama tim akan berkunjung ke kantor Bapeda Litbang Kabupaten Trenggalek untuk mencari tahu pilot project penguatan ekonomi masyarakat Kabupaten Trenggalek. Kami sudah sampai di kantor Bapeda Litbang Kabupaten Trenggalek. Pagi ini kami sudah membuat janji dengan Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bapeda Litbang Kabupaten Trenggalek. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi Bu Emi, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, selamat pagi. Alhamdulillah saya sehat. Mudah-mudahan semua juga sehat di tengah pandemi kayak gini. Mudah-mudahan semua sehat ya. Semoga kita semuanya tangguh dalam menghadapi pandemi kali ini. Pada kesempatan pagi ini kami ingin bertanya-tanya terkait dengan Kabupaten Trenggalek yang dalam beberapa tahun kali ini santer mengawal keperantaraan pasar. Bu Emi, bisa diceritakan ke publik apa itu keperantaraan pasar? Ya, terima kasih. Keperantaraan pasar itu Mas ya, itu suatu upaya yang sistematis ya, itu berdasarkan data dan analisa itu untuk membuka akses pasar atau memperkuat pasar yang sudah ada. Nah, siapa saja yang terlibat di keperantaraan pasar? Itu adalah UMKM atau pelaku usahanya, kemudian mitra perantara, dan juga mitra swasta sebagai buyer atau off-taker-nya. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari keperantaraan pasar ini adalah untuk meningkatkan pendapatan sekaligus meningkatkan omset dari pelaku usaha atau UMKM tersebut. Dan juga tidak lupa adalah untuk keuntungan dari off-taker dan juga mitra-mitra kita. Itu tadi keperantaraan pasar sangat luar biasa dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek. Nah, mengapa pemerintah Kabupaten Trenggalek harus menguji cobakan keperantaraan pasar, Bu? Ya, terima kasih. Sebetulnya bukan pemerintah Kabupaten Trenggalek berdiri sendiri ya, Mas. Jadi pemerintah Kabupaten Trenggalek itu bekerja sama itu dengan Kompak. Jadi Kompak itu di sebuah NGO yang dibiayai oleh Australia, di mana Australia itu bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Jadi mengurangi tingkat kemiskinan dan juga untuk mengurangi kesenjangan. Itu tujuan utamanya. Nah, di Kompak itu bekerja di 7 provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Jawa Timur dan Trenggalek
Trenggalek alhamdulillah juga menjadi salah satu pilot projectnya. Nah, pada tahun 2018 itu kita mengadakan urun rembuk atau urun ide. Dari urun rembuk itu disepakati bahwa kita perlu menguji cobakan keperantaraan pasar itu di 2 kecamatan, Mas, di Panggul dan juga di Pule. Di Panggul itu adalah sabut kelapa, pengolahan sabut kelapa, kemudian di Pule itu biofarmaka atau empon-empon. Kenapa kita milih itu? Karena itu merupakan salah satu produk unggulan kita. Kalau di Panggul produk unggulannya adalah kelapa, kalau di Pule adalah empon-empon. Jadi selama ini kelapa itu dijual kelapa utuh ya, ke luar kota. Kemudian sabut kelapanya yang menjadi limbah itu menjadi limbah yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Panggul. Nah, itu kompak bersama pemerintah hadir di situ membuat nilai tambah dari limbah tersebut. Akhirnya diolah menjadi sabut kelapa. Kemudian ada waktu itu dengan microfiber menjadi microfiber. Kemudian kalau di Pule itu biofarmaka, karena di sana hampir banyak desa ya, hampir semua desa itu menanam empon-empon. Dan itu hanya dijual mentah, dijual umbi segar. Nah, dengan adanya uji coba ini kita berharap nantinya itu meningkatkan nilai tambah dari empon-empon itu, petani bisa mengolah dulu sebelum menjualnya. Wah, sangat menarik sekali kerjasamanya pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan beberapa elemen yang salah satunya tadi kompak tadi ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana peran pemerintah dengan kompak sendiri? Iya. Jadi memang kita kerjasama ya Mas. Kompak itu difasilitasi juga dengan Bappenas, oleh Bappenas ya. Kemudian kompak dengan Bappenas itu turun ke pelaku usaha sampai ke desa ya. Tetapi juga tetap melalui pemerintah kabupaten, dalam hal ini adalah Bapeda ya. Bapeda memfasilitasi. Jadi mereka yang memfasilitasi pertemuan-pertemuan, kemudian pelatihan, tetapi pemerintah kabupaten pun tidak tinggal diam. Pemerintah Kabupaten Trenggalek utamanya itu melalui Dinas PMD dan juga Bapeda itu kita memberikan bantuan dalam bentuk BKK Desa, bantuan khusus keuangan desa. Jadi walaupun ada OPD teknis yang membina ke kelompok tani, itu karena ini ada khususon karena ada keperantaraan pasar dan sebagainya, itu pemerintah kabupaten turun langsung ke desa dengan mengalokasikan bantuan keuangan desa, sehingga kalau seperti di Pule itu ada bisa diwujudkan menjadi solar dome dryer itu untuk pengeringan yang selama ini kelompok tani itu mengeringkan secara konvensional, jadi di tanah atau di Nah, sekarang dengan adanya bantuan keuangan khusus ya, bantuan khusus keuangan ke desa, itu bisa membeli solar dome dryer dan juga membangun rumah produksi empon-empon, sehingga hasil yang dihasilkan, simplisia yang dihasilkan itu menjadi lebih higienis. Nah, itu meningkatkan nilai jual juga. Berarti sangat luar biasa sekali ya Bu. Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak hanya mendukung secara regulasinya saja, tetapi juga support terhadap keuangannya. Iya Mas, jadi kita membuat regulasi juga tentang bagaimana keperantaraan pasar, itu juga kita membuat regulasi tentang BKK desanya akhirnya, karena kita ingin mensupport langsung bagaimana tidak hanya dari OPD teknis tapi langsung ke desa yang mengembangkan. Jadi supaya benar-benar meroket lah, benar-benar meroket. Kita BKK desa itu untuk Kecamatan Pule saja itu 2 kali, yang sudah tahun 2020 itu 300 juta. Tahun 2021 ini 295 juta. Jadi Kecamatan Pule sekarang sudah mempunyai 2 unit solar dome dryer. Nah, selain dari itu, OPD teknis itu juga melakukan pembinaan-pembinaan di situ. Misalnya bantuan bibit untuk biofarmaka itu. Kemudian gudang empon-empon, supaya nanti bagaimana apabila panen raya kemudian belum terjual bisa dimasukkan ke gudang, itu difasilitasi oleh Dinas Pertanian sebagai pembina kelompok tani. Kemudian untuk pelatihan, bimbingan teknis itu juga selain dari off-takernya itu juga dari dinas teknis seperti itu.
Jadi kita komprehensif. Trenggalek semakin meroket ketika semua relasi kerjasama bisa bersinergi dengan baik, kerjasamanya sangat luar biasa. Apakah keperantaraan pasar ini nanti, Bu, bisa diuji cobakan ke sektor lain? Kalau bisa, apa syaratnya? Ya, bisa. Jadi keperantaraan pasar ini tidak hanya untuk biofarmaka, bahwa uji coba kami ada di 2 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Panggul. Nah, itu adalah produk pertanian juga, tetapi kelapa. Jadi bisa kelapa, bisa pertanian, bisa perikanan, bisa semua komoditas. Yang penting pertama, syarat utamanya adalah produk itu merupakan produk unggulan. Kemudian yang kedua, ada pelaku usahanya. Ada pelaku usaha. Jadi saya tadi sudah saya sampaikan ya di depan bahwa keperantaraan pasar itu adalah membuka akses dan juga memperkuat pasar yang sudah ada. Jadi kalau memang pelaku usahanya harus sudah ada, tetapi akses pasarnya yang harus dicarikan, itu bisa. Akses pasar sudah ada tetapi kurang. Nah, itu karena selama ini biasanya kalau hanya satu itu kuota yang diminta oleh off-taker itu biasanya besar. Sementara kalau hanya satu kelompok tani atau satu pelaku usaha itu kurang bisa mencukupi. Nah, dengan adanya keperantaraan pasar ini, itu nanti bisa melalui BUMDes, BUMDesma, sehingga ada seperti perkumpulan kelompok tani, perkumpulan Gapoktan, sehingga bisa memenuhi kuota dari off-taker tersebut. Nah, itu Mas. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menguatkan perekonomian masyarakat petani. Salah satunya dengan program keperantaraan pasar. Pemerintah membutuhkan kerja kolaboratif dengan masyarakat, swasta, dan seluruh stakeholder untuk mensukseskan program keperantaraan pasar di Kabupaten Trenggalek.